Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di sini dan saya Alfa, dan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan kasus-kasus sederhana atau kasus-kasus sehari-hari dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, dan tanpa lama-lama lagi kita akan lanjut ke videonya. Tapi jangan lupa ya, sebelum saya lanjutkan ke video ini, jangan lupa kalian harus subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu, guys. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah ketika misalkan kita ingin menentukan luas sebuah lingkaran ya, kan biasanya kan rumusnya kan pi kali r kuadrat, pi kali r kali r. Nah, mungkin sebenarnya bisa ya menggunakan kalkulator konvensional, tapi di sini kita akan coba untuk menyelesaikan penghitungan luas lingkaran tersebut menggunakan Python. Dan caranya itu seperti ini ya. Oke, jadi di sini coba kita buka idle. Dan di sini kita import library yang bernama math. Import math. Dan math ini termasuk di Python Standard Library atau pustaka standar Python. Jadi ketika kalian menginstal Python itu otomatis sudah terinstall. Wow, kalian juga menginstal pustaka standar Python, bisa terinstalan Python ya. Mungkin cukup kuat tapi insya Allah paham. Kemudian kita kasih variabel dulu a sama dengan math pi. Math pi itu sama dengan 3,14. Misalkan ngitung luas lingkaran atau lingkaran kan ada pi itu kali misalkan r atau cos itu misalkan 7 ya, 7 dari 0 7 cuman kita ketik print a dan hasilnya 153,9. misalkan katakanlah satuannya itu cm, jadi 153,9 cm. Dan kemudian untuk menemukan misalkan keliling lingkaran misalkan ya, di sini kita ketikkan b sama dengan math pi. Oh iya, bukan 2. Nah, kalau misalkan untuk keliling itu kan 2 px, di 2 kali pi kali x. Ini misalkan salah nanti saya gitu. Kayak misalkan kita kasih misalkan 9. Misalkan kita coba print b. Dan hasilnya 56,4. Satuannya misalkan cm, berarti 56,4 cm. Yang kedua, untuk memecahkan akar kuadrat. Jadi misalkan kita dikasih nomor nih, dia kasih nomor ya, misalkan nomor 36. Nah, nanti di mana kita harus menentukan kalau misalkan bilangan itu di akar kuadrat, itu nanti di akar kuadrat nanti itu jadi bilangan berapa seperti itu. Dalam Python ada trik untuk menyelesaikan permasalahan ini atau kasus ini, dan menggunakan library math dengan modul bernama SQRT. Nah, caranya sebagai berikut. Oke. Nah, jadi di sini kita pakai shell yang tadi belum diganti. Di sini karena kita sudah import math itu, jadi kita tinggal klik aja. Tapi kalau belum import modul math ya import math. Nah, gunanya itu kita itu nggak usah bikin variabel dulu, bisa langsung math SQRT, bisa diisi bilangan. Kita coba 36. Nanti itu akan munculkan hasil dengan tipe itu bilangan float atau bilangan real. Misalkan 49, bisa juga.
49. Ya silakan lucu. Nah, tapi gimana sih dengan bilangan yang kayaknya itu kalau misalkan di akar kuadrat itu susah. Misal 50 nih. Kalau di sekolah itu kan kayak diajarinnya itu gini. 50 kan 25 bagi 25 kali 2. Nah, berarti 5 akar 2. Begitu kan? Tapi kalau di Python apakah hasilnya sama? Hasilnya seperti ini. Saya nggak tahu betul atau enggak karena saya emang belum, kalau matematika saya nggak terlalu pintar sih. Oke. Ya, dan begitulah fungsi dari SQRT. Ketiga, membuat kamus sendiri atau dictionary. Nah, mungkin dimana kalian menemukan beberapa kata-kata yang mungkin bagus kalian ingat, atau mungkin ada kata-kata dalam bahasa lain yang kalian mungkin sekarang tahu artinya tapi besok-besok nggak tahu, makanya dicatat itu. Nah, kalian bisa mencatat arti dari kata tersebut di dictionary di Python. Jadi di Python itu ada objek namanya itu dictionary. Jadi kayak namanya dictionary ya kamus ya, kayak semacam kamus gitu. Nah, kali ini penggunanya sebagai berikut. Oke, jadi saya sudah buat kodenya, sudah buat scriptnya. Jadi nanti dia hanya mengimport satu pustaka saja, itu sys. Nah, sys ini itu termasuk Python standard library juga. Mari kita bikin dictionary namanya data. Dictionary-nya seperti ini. Nah, kemudian kita buat user interface-nya dev main, dimana nanti kita disuruh input nama makanan. Kemudian di sini ada script ketika key yang kita input itu nggak ada di daftar key yang di dictionary ini, maka nanti dia akan menampilkan tulisan seperti ini, dia akan keluar dari aplikasi. Tapi else jika ternyata key yang kita masukkan itu ada di sini, maka nanti dia akan menampilkan UI seperti ini. Kita coba run. Nah, dari sini coklat. Nah, rasanya coklat adalah manis. Seperti itu ya. Kita coba lagi. Misalkan di sini kita masukin sosis. Nah, kemudian kita coba masukkan key yang nggak ada di sini. Misalkan kita masukin misalkan keju. Nah, nanti dia akan muncul tulisan gini. Makanan keju tidak ada di daftar ini. Mereka seperti itu. Jadi misalkan ada bahasa mungkin kata-kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, mungkin bisa dicatat di dictionary ini, kemudian bisa dijadikan seperti kamus seperti ini. Oke, dan selanjutnya adalah fungsi untuk menghitung nilai X pangkat Y. Nah, di Python fungsi ini kita tetap perlu mengimport modul math. Dengan nanti di situ ada dalam modul math itu ada fungsi bernama POW. Sini kita akan coba untuk start idle-nya. Oke, di sini kita akan coba ketikkan, misalkan kita import dulu ya library math ini, dan kita ketikkan math POW. Parameternya itu ada dua, ada X sama Y. Parameternya itu ada dua ya, X sama Y. X pangkat Y. Misalkan ini 2 dipangkat 3, sini 8.
sebenarnya emang bener juga. Atau kita coba nih Matpo, dimana nanti misalkan 7 udah dipangkatkan 3, nanti hasilnya akan keluar. Dan seperti biasa dengan tipe float atau bilangan real, seperti itu ya. Oke, nah kemudian membuat sebuah aplikasi otomasi chat tapi menggunakan kata-kata random juga. Jadi misalkan waktu itu kan aku kan pernah bikin aplikasi otomasi chat kan kata 3 dan juga PHP UI. Tapi di sini aku akan modifikasi program tersebut biar nanti bisa ditambahin kata-kata random. Dan berikut cara. Pertama, PHP SPG. Nah kalau PHP itu harus diinstal terlebih dahulu ya, bukan standard library, bukan pustaka standar. Tapi kalau random itu termasuk pustaka standarnya Python. Jadi kalau kita install itu otomatis pustaka standar itu bakal diinstal. Random itu termasuk di pustaka standar, jadi udah otomatis install ya. Nah, ini kita import juga time. Nah, ini time sleep 5. Kemudian for kita ngedefinisiin i dulu, i sama dengan 0. Nah ini for i ketika itu lebih kecil daripada int for i in range ya, in range 100. Oh iya lupa, tambahin dulu, tambahin list dulu, misalkan run. Di sini misalkan halo. Hai. Atau bang. Nah. Gigi. Type. Oh iya, kita ini dulu ya, kasih function dulu buat pilih secara random. Di sini random choice, di sini run. Mana tuple ya? Coba gini. Kan A. Kemudian PG please enter. Di sini I. Ya, coba tes. Taruh filenya di sini, jangan di sini. Stop aja dah. Coba tekan, coba jalanin. Oh iya lupa,
lagi. Salah ya. Coba. Nah. Kasih ya. Nah. Kita coba. Kita akan satu kali lagi. Apakah dia akan tetap halo? Coba ya. Dia berubah jadi bang. Oke, jadi di mana dia itu nanti akan milih. Oke, jadi ketika program itu dijalankan, itu nanti akan milih mau munculin halo, hai, apa bang dalam waktu 100 kali pengulangan tersebut. Jadi emang ya kalau misalkan aku pilih halo terus, hai terus bang terus. Oke, dan mungkin sekian dulu yang bisa saya tampilkan di video ini. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.